Gema Merdeka Kuliati. Bisa sulap, bisa masak, bisa ilmu hukum, bisa trading, bisa motret, bisa main piano, bisa bisnis, bisa jadi content creator, bisa jadi dokter, dapat aneka rekor muri, bahkan bisa nerbangin pesawat. Rahasia belajarnya apa ya? Kok bisa belajar begitu banyak hal dalam waktu singkat? Kali ini kita ungkap rahasia belajar dan kehidupan masa lalu Pak Gema, founder dari Astronaci, yang belum pernah diungkap. Ini pelajaran emas banget. Nonton videonya sampai habis ya. Bawa pulang Tesla Model 3 gratis melalui program giveaway dari Astronaci. Caranya, ikuti trading competition yang diadakan oleh Astronaci. Ikuti pula pelatihan gratis selama 1 bulan penuh sebelum kompetisi trading dimulai. Dapatkan ilmunya, bawa pulang Tesla Model 3 untuk ibumu. Kompetisi ini dipersembahkan oleh Astronaci. Link informasi lebih lengkap ada di deskripsi. Bro Gema ini kan saya tahu punya macam-macam talent ya. Ada bisa main piano, bisa nyanyi, bisa... Oh nyanyi enggak? Yang saya lihat sering main piano. Sempat collab sama Sydney juga kan kapan hari. Terus aviasi juga. Nah, saya ingin tahu gimana caranya kok bisa dapetin semua skill itu in a very short time. Jadi mungkin rahasia belajarnya sih. Menarik. Jadi saya sendiri orangnya passionate dan saya agresif. Kayak misalnya nih sertifikasi, orang lihat lu kuliah apa sih? Saya tuh S2 hukum dan saya advokat. Hukum juga bisa loh berarti. Saya lawyer juga kan. Jadi pertanyaan adalah apakah gila belajar? Sebenarnya enggak. Jadi gini. Ini kembali ke filosofi. Kalau orang bilang, hidup tuh cuma sekali, ngapain capek-capek, ngapain stres-stres. Banyak orang yang bilang begitu kan. Kalau saya enggak, hidup tuh cuma sekali. Pada saat lu mati, lu tuh akan dikenal sebagai siapa dan lu akan ninggalin apa buat generasi lu. Itu prinsip gue. Sehingga, aku orangnya banyak maunya bro. Gue jadi pesulap juga, ya kan. Dan aku kerja dulu as a magician juga waktu SMA. Nah, aku orangnya ini boleh dibilang superhuman nih, superhuman. Enggak. Superhuman masih banyak, ada Elon Musk dan kawan-kawan ya kan. Tapi paling enggak, I live in my dream. Jadi misalnya, gue suka nih yang namanya magic. Gue suka yang namanya piano. So, aku cuma punya prinsip, there's nothing in this world yang bisa meresisten aku untuk belajar. Ya. Metode belajar ini penting. Metode belajar yang terbaik adalah you don't have to wait to learn. Banyak orang salah. Aku mau belajar kalau aku udah gini. Enggak. Kamu bisa belajar pada saat lu lagi seneng. Aku seorang wedding film director fotografi. Gua ngajar tentang foto juga, ya kan? Makanya kita ada bisnis wedding film juga. Ini karena pandemi kita hibernasi dulu. Kenapa? Karena gue suka foto. Pada saat aku suka foto, ya gue belajar aja. Apalagi sekarang, YouTube di mana-mana. Nah, coba kita hitung bro, secara percentage. Berapa banyak waktu lu habis buat gosip, ngeliatin sosial media yang nggak penting, tanpa lu sadarin, 24 jam ini, jam kerja lu 8 jam, 6 jam secara akumulatif itu habis untuk ngeliatin profil orang, kehidupan orang, dan seterusnya. Yang gue lakukan, gue balik. Ada satu prinsip dulu, lebih baik 1 hari 1 lembar membaca buku daripada nggak baca sama sekali. Itu gue lakuin. Dan itu dari SMA. Aku seneng main piano. Gue jalanin. Kayak sekarang. Wah, ada pemain piano di luar negeri. Hebat nih. Gue kontak orangnya. Gue belajar lewat Skype. 1 jam $90 bro. Setelah itu aku minta, tolong kasih aku PR. Dia kasih PR. Gue latih PR-nya. Terus kemudian saya belajar apa misalnya. Saya cuma minta gini. Kasih gue panduan, kasih aku how to study-nya, PR-nya apa, let me do it. Cara belajar saya adalah I explore the skill sampai saya tuh nyaman dan saya tuh kayak Excel. Istilah bahasa Inggris itu Excel, saya kayak bisa menguasai kesulitan itu. Dan saya punya prinsip, hari ini kesulitan udah gue taklukkan, besok harus ambil kesulitan yang lebih tinggi dan gue harus taklukkan itu. Pada saat saya stuck, saya nggak bisa taklukkan, saya istirahat dulu. Nah, ini filosofi yang penting. Di Indonesia, murid itu maunya di spoon feeding. Yes. Ini salah. Lu nggak akan bisa gede. Pada saat saya belajar, saya menggunakan American Minded.
Guru itu nggak perlu ketemu aku tiap hari. Aku hanya bertemu seorang guru ketika gue bingung. Tetapi, guru itu tidak cuma satu. Ada ribuan guru yang gue bisa akses melalui sosial media misalnya. Tetapi, mindset itu yang paling penting. Filosofi, sudut pandang, common sense pasti benar. Karena di situ yang menentukan arah lu. Jadi kalau ditanya metode belajar gue gimana, saya belajar kapanpun gue mau, apapun yang gue suka, gue tinggal browsing, gue tinggal latihan. Karena belajar, kunci suksesnya adalah exercise. Semakin banyak lu praktek, semakin lu menguasai. Gue juga hobi masak, ya. Wah. Aku bikin steak tuh paling seneng. Nah, sering kali gue ngobrol misalnya, kan kita satu grup sama Chef Arnold. Nah, bro, ini kalau pakai pen gimana? Beli pen yang apa misalnya? Nah, dia kasih tahu nih pennya ini. Ya, jadi kita tanya, lalu kita praktek, kita beli misalnya. Nah, ini adalah hal-hal yang menurut saya living in your dream dan lakukan apa yang kamu suka. Love what you do, right? And do what you love. Kuncinya itu, ketika kita melakukan atau belajar suatu hal yang kita suka, is not a study. Karena study itu boring, bro. Siapa yang suka belajar sih? Tapi kalau adventure, semua orang suka. So, buatlah hidupmu sebagai petualangan. So, semakin Anda belajar, you acquire new skill. Dan saya punya prinsip yang terakhir adalah setiap kali gue ulang tahun, harus ada satu skill baru yang gue kuasain. Bayangin nggak? Jadi itu challenge buat diri gue. Misalnya di dalam trading, gue nggak ngerti tentang cara rumus ini, menghitung valuasi ini. Misalnya, di ulang tahunku yang ke-35 misalnya, gue harus bisa menguasai ilmu itu. Jadi kayak satu ilmu selama setahun. Berarti pada saat lu nanti udah deket-deket bau tanah tuh umur 70, berarti lu punya berapa skill? Katakan lu mulai belajar umur 15, berarti lu sudah punya 55 skill. Karena setiap tahun lu belajar. So, I think that's a good idea. Banyak orang bilang hidup cuma sekali, yang penting kita have fun, kita enjoy, mengalir aja. Saya tidak setuju karena orang tua saya tidak mendidik saya seperti itu. Saya dilahirkan dari keluarga yang sangat berkekurangan, bro. Bokap gue itu waktu gue SD itu bangkrut ibaratnya. Perusahaannya berantakan karena dia ditinggalin perusahaan yang penuh dengan hutang oleh kakaknya. Dan bokap gue di Kalimantan harus survive sendiri. Ya, bahkan dia dulu pernah dalam waktu kayak setahun gitu, dia tuh sehari makan cuma sekali. Demi supaya anak istrinya bisa dapat nutrisi yang bagus. Jadi kita tidak dilahirkan, orang selalu bilang, iya lu lahir dari keluarga kaya. No, gue tuh sampai pernah jual kue di pinggir jalan. Gue jual pembalut wanita. MLM mana yang gak gue kerjain. Aku umur 14 tahun udah jadi guru piano. Udah main piano ngamen di hotel. Dari hotel ke hotel di Surabaya. Itu cuma dibayar 70.000 1 jam. Itu gue ngejar setoran sampai tangan gue sampai gemeteran gitu ya, saking capeknya. Jadi itu semua perjuangan hidup. Dan bagiku, saya tidak dididik untuk jadi orang yang hidup santai. Tetapi lu harus berguna buat bangsa lu. Walaupun orang bilang, ya ngapain sih harus kayak begitu. Ya, that's my call gitu ya. Artinya, gue mungkin bukan terlahir sebagai orang kaya. Dan mungkin waktu gue meninggal juga bukan jadi orang terkaya, bukan jadi crazy rich. Tetapi setidaknya gue punya ilmu yang gue tinggalin buat generasi di bawah kita. Kurang lebih gitu, bro. Ya, banyak orang bilang gue keras gitu. Ya, karena hidup gue keras. Ya, itu tidak lain proses dari yang Tuhan berikan. Dan satu lagi nih, ini perlu gue klarifikasi. Ntar kayak Igun lagi, ntar jadi bermasalah. Menjual pembalut wanita itu bukan haram ya, bukan hina ya. Tetapi untuk cowok nih, jualan pembalut wanita tuh udah malu duluan gitu. Maksudnya kayak gimana ya, cowok sih jual spare part motor keren, tapi kalau cowok datengin orang, maaf kakak, tante, saya jual pembalut wanita, itu kayak apa ya? Kalau cewek jual pembalut wanita oke itu. Tapi gue di sini terpaksa karena pada saat itu ada MLM yang komisinya lumayan, ya gue kerjain aja pembalut wanita gitu kan.